Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak aku yang soleh dan soleha? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya, sebelum kita mulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sama-sama. Yuk, kita berdoa dipimpin oleh Agil ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Yuk Agil, mulai berdoa. Pimpin teman-temannya. Agilnya lagi ke toilet Bu Ambar. Kalau gitu, Andesta, ayo pimpin doanya. Oke, Bismillah. Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Sudah selesai kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Andesta, Hadir Bu. Ayu, hadir? Ada Hadir nggak? Bu. Ayu, Alvin, Hadir Bu. Andra, Hadir Bu. Bukit Perlia, Hadir Bu. Asri, Hadir Bu. Septriana. Hadir Bu. Lanjut, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu ya. Dimulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, membuktikan bahwa kita itu menyayangi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ayo siapkan dulu peralatannya yang kita butuhkan selama pembelajaran berlangsung ya, anak-anak. Sebelum belajar, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Sebelum itu, Ibu akan mengajarkan tentang bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Tujuan pembelajaran yang pertama kita harus mengetahui yaitu meyakini bahwa surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Ketiga, melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Dan yang ketujuh, mempraktekkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku, menyayangi anak yatim dengan benar. Menyayangi anak yatim menurut Al-Quran surat Al-Ma'un. Ibu, selanjutnya ya, materi selanjutnya ya. Nah, menyayangi anak yatim menurut Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Ma'un, yaitu adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada kalian agar memberi rasa simpati dan empati kepada mereka. Sudahkah kalian bersedekah? Ayo, siapa yang sudah bersedekah? Desta, Ayu? Belum Bu. Kasih sedekah sama anak yatim? Tidak Bu.
ternyata Allah memberikan perhatian kepada anak yatim. Perhatian ini difirmankan melalui ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah kalian tahu surat apa namanya? Surat Al-Ma'un. Surat itu bernama surat Al-Ma'un. Di sekitar lingkungan rumahmu ada anak yatim tidak? Kalau ada, coba ceritakan pengalamanmu membantu anak yatim tersebut. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Ma'un. Lanjut ya, anak-anak. Lanjut. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Ayo Alvin, tepuk semangat bisa? 1, 2, 3. Ice breaking dulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Lagi ya. Sudah? Lanjut ke surat Al-Ma'un. Itu artinya barang-barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Nah, surat ini berada pada urutan ke-107 dalam Al-Quran, termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ayo, selanjutnya kita membaca surat Al-Ma'un. Siapa yang bisa? Siapa yang hafal surat Al-Ma'un? Masih ikro Ada yang hafal 3 belum? Bu. Masih ikro kami Bu. Ya, nah nanti Ibu ajarin ya. Itu harus kita hafalkan dan kita tahu artinya ya. Sebelum itu Ibu akan membacakan surat Al-Ma'un. Kamu ikutin ya. Ya, Bu. Ayo sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ayat pertama ya. Aro'aitallazi yukazzibu biddin. Ibu Fiddin. Ayat kedua, fazalikallazi yadu'ul yatim. Adzalikallazi yadu'ul yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala to'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang keempat, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Yang kelima, allazina hum an sholatihim sa'un. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang keenam, allazina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Ayat terakhir, wayamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Nah itu anak-anak itu nanti kita hafalkan ya. Nanti Ibu panggil selanjutnya untuk menghafal surat Al-Ma'un. Ini ada artinya surat Al-Ma'un. Kita harus mengetahui apa saja arti dari surat Al-Ma'un ini ya. Yang pertama yaitu ayat ke-1, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Keempat, maka celakalah orang yang sholat. Sholat di sini maksudnya maka celakalah orang yang sholat, orang yang tidak sholat ya. Nah, yang kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan tidak sholat terus melalaikan sholat. Yang keenam yaitu yang berbuat ria. Ria atau pamer ya, itu bersifat sombong atau angkuh, itu namanya ria. Yang ketujuh yaitu enggan memberikan bantuan. Sebut pelit ya, ada enggak ini yang sedekah, tidak mau sedekah? Ada tidak? Ya? Tidak ada Bu. Sedekah sama teman-temannya. Sering Bu. Selanjutnya setelah tadi kita membaca surat Al-Ma'un, kita harus paham dulu tentang
mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Ma'un ya. Lanjut lagi. Hukum mim sukun ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu ikhfa syafawi, 2 isgham mutamasilain, ketiga izhar sapawi. Nah, ini ada 3 hukum mim sukun pada ayat surat Al-Ma'un ya. Lanjut, kita harus mengetahui apa itu ikhfa sapawi, izgham mutamasilain, izhar sapawi. Itu harus tahu apa artinya. Yang pertama yaitu ikhfa sapawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya 1, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau ketukan seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Contohnya ini ya, ada 2 surat ini, ada 2 ayat. Yang pertama yaitu tarmihim bihijaratin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, alam ya'lam bi annallah. Nah, ini ya, ini adalah ikhfa syafawi. Lanjut. Mim sukun selanjutnya itu terbagi 3, yaitu yang pertama itu ikhfa syafawi, yang kedua izgham mutamasilain. Izgham mutamasilain disebut juga izgham misli. Misli artinya sama baik sifatnya maupun mahrajnya atau ucapannya ya, mahrajnya. Yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut izgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara guna. Guna di sini anak-anak artinya apa? Dengung ya, sekitar 2 ketukan atau harokat. Ini contoh bacaannya. Yang pertama ini bisa, siapa yang ikra? Yang bisa membaca Al-Quran? Pak Andra, Bu, Desta bisa membaca Al-Quran. ini? Pak Andra, Bu, lah Al-Quran. Nah, Kemarin kita sudah belajar Bayu Al-Quran. Al-Quran Sudah juga, Bu. Belum bisa? Ya, Ibu. Contohkan ya ini. Allazi at'amahum min ju'. Ini ayatnya ya. Yang kedua yaitu wa amanahum min khawf. Min khawf. Nah, disuarakan dengan guna atau dengung. Lanjut ke izhar syafawi. Izhar syafawi ini yang ketiga, sukun huruf mim sukunnya yaitu izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada contohnya ya. Perhatikan anak-anak ya. Allazina hum an sholatihim sahun. Ini mim sukun dan izhar syafawinya ya. Huruf izhar syafawi ketemu dengan huruf A. Bacaan yang kedua yaitu allazina hum yuraun. Mim dengan ya. Lanjut, itulah tadi huruf 3 huruf mim sukun ya. Kita harus dihafalkan surat Al-Ma'unnya. Lanjut, selanjutnya yaitu kalian harus menulis surat Al-Ma'un yang sudah Ibu bagikan ya anak-anak. Nah. Tulis surat Al-Ma'un. Bisa menulisnya anak-anak? Belajar menulis huruf Al-Quran. Karena kita sudah kelas 5, kita harus bisa belajar menulis huruf Al-Quran, menyalin huruf Al-Quran. Dalam pertemuan selanjutnya, nanti kita bahas materi selanjutnya.
Tahukah apa arti al-ma'un tadi, Andesta? Apa al-ma'un? Barang-barang yang berguna. Jumlah ayat al-ma'un ini ada berapa? Ayu, ada yang tahu? Siapa? Tadi Ada sudah 7, kita Ibu. bacakan. 7 Ada Bu. 7, Ibu. Ayat yang harus dihafalkan. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang surat Al-Ma'un. Kamu hafalkan nanti yang ini, tugas yang ini kamu tulis nama, jangan lupa ya nomor absen, kelas dan tanggal. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah kalian paham materinya tentang surat Al-Ma'un? Ya, Ibu. Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya tentang surat Al-Ma'un ini? Nah, kalau tidak ada, berarti paham ya, paham semua ya surat Al-Ma'un ini ya. Ya, Bu. Tugasnya kerjakan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa belajar dan mengaji di rumah. Nanti kita kembali ke pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.